Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Islam, Quran Surat An-Nazi'at. Quran Surat An-Nazi'at, An-Nazi'at sendiri artinya malaikat-malaikat yang mencabut. Termasuk golongan surat Makkiyah, terdiri dari 46 ayat dan dalam Al-Quran menempati urutan ke-79. Quran Surat An-Nazi'at turun setelah surat An-Naba. Dalam surat An-Nazi'at ayat 1-5 yaitu pembukaan, di dalamnya Allah bersumpah dengan menyebutkan nama-nama malaikat yang mencabut ruh orang-orang kafir dengan keras, membuat orang-orang kafir itu merasa tersiksa dan merasa sakit. Kemudian malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan lemah lembut. Malaikat yang turun dari langit dengan cepat mendahului ruh-ruh orang mukmin menuju surga. Dan malaikat yang mengatur segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan penduduk bumi dengan kencang. Ayat 6-14 Allah menegaskan dengan sumpahnya bahwa hari kiamat pasti terjadi. Apa tandanya? Yaitu dibuka dengan tiupan sangkakala, dan pada saat itu orang-orang kafir merasa ketakutan. Mereka menyesal mengapa selama di dunia mereka tidak mentaati Allah. Mereka merasa rugi telah membuang waktu mereka dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Ayat 15-26 Allah menghibur Rasulullah dengan kisah Nabi Musa saat menghadapi Fir'aun. Supaya hatinya Nabi Muhammad tidak sedih ketika melihat orang-orang kafir Mekah tidak beriman dan mendustakan risalahnya. Pada kesempatan ini seakan Allah berfirman, "Wahai Muhammad, bukan hanya kamu yang ditolak dan dilawan oleh orang-orang kafir. Musa dulu juga pernah dilawan oleh Fir'aun. Dan Fir'aun perlawanannya lebih sadis lagi karena tingkat kekafirannya telah mencapai puncak." Perhatikanlah ketika Fir'aun berkata, "Aku Tuhanmu yang paling tinggi." Kisah ini juga bekal bagi para penerus perjuangan Rasul di setiap tempat dan zaman, sehingga ia tidak merasa sedih saat menghadapi tantangan. Dalam ayat 27-33 Allah menyebutkan bukti-bukti kekuasaannya agar tidak muncul lagi pribadi seperti Fir'aun yang mengingkari kebenaran. Dalam hal ini Allah menantang, "Buktikan mana yang lebih sulit, menciptakan langit atau menciptakan kamu, wahai manusia? Siapa yang mengangkat langit seluas ini tanpa tiang? Siapa yang mendatangkan malam dan siang? Bagaimana seandainya semuanya malam? Apa yang akan terjadi? Begitu juga sebaliknya." Allah bertanya, siapa yang akan membuat bumi ini terhampar? Siapa yang membuat gunung ini sebagai pasak sehingga bumi ini bisa tegak dengan seimbang? Kita diminta bagaimana melihat Allah memancarkan air dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita ini tidak sombong, tidak merasa bisa segalanya. Supaya kita ini mau beriman kepada Allah, sehingga kita percaya bahwa Allah mampu membangkitkan kita setelah kematian. Ayat 34-41 Allah menggambarkan bagaimana keadaan manusia pada saat hari kiamat tiba. Pada waktu itu manusia mulai mengingat masa lalunya ketika api neraka benar-benar ditampakkan di depan hidungnya. Masing-masing mulai siap-siap mempertanggungjawabkan sekecil apapun yang pernah ia lakukan selama di dunia. Sebab ternyata semua amal terdaftar secara rapi. Tidak ada amal sekecil atom atau lebih kecil dari zarrah yang terlewatkan.
Lalu Allah membagi manusia menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu ahli neraka jahim. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dahulunya tidak mau ikut ajaran Allah. Mereka lebih tunduk pada hawa nafsu dan kepentingan dunia. Golongan yang kedua yaitu penduduk surga. Penduduk surga ini adalah orang-orang yang dulunya taat kepada Allah dan menahan hawa nafsunya dari perbuatan maksiat. Ayat 42 sampai 46 Allah menutup surat ini dengan kisah perbuatan orang kafir Makkah yang mengejek Rasulullah dengan bertanya-tanya, kapan hai Muhammad hari kiamat yang kau janjikan akan terjadi? Tapi Allah segera mengajarkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, itu bukan tugasmu menjawab mengenai waktu kiamat, karena hanya aku yang tahu. Tugasmu hanya menyampaikan risalah agar ajaran dariku supaya mereka tahu bahwa kiamat pasti terjadi dalam waktu sekejap dan singkat. Orang-orang kafir melihat azab yang Allah janjikan dan mereka merasa hidup di dunia ini hanya sebentar. Berarti apa isi kandungan surat An-Nazi'at? Isinya yaitu ketetapan hari kiamat, kemudian perkataan kaum musyrikin dalam mengingkari hari kebangkitan dan jawaban terhadap perkataan mereka. Kisah Nabi Musa dan Fir'aun sebagai penghibur hati Rasulullah dan petunjuk bukti atas ketetapan hari kebangkitan. Hari kiamat sangat mengerikan. Pembagian umat manusia pada hari kiamat menjadi dua golongan, yaitu golongan yang memperoleh kebahagiaan dan golongan yang celaka sesuai angka. Jawaban pertanyaan kaum musyrikin tentang kiamat, larangan terhadap Rasulullah menyelidiki kiamat, dan orang musyrikin merasa hidup mereka hanya sebentar. Demikian tadi pembelajaran kita tentang Quran Surat An-Nazi'at. Setelah mempelajarinya, mari kita luangkan waktu untuk melihat sekeliling kita amati ciptaan-ciptaan Allah, kemudian kita renungi yang mana sehingga kita melihat kekuasaan Allah, bagaimana Allah bisa menciptakan, kemudian bisa mematikan, dan Allah pasti akan mampu membangkitkan kita kembali dengan kekuasaannya. Mari dengan kita mengamati ini kita lebih menambah iman kita. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.